Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lutfia. Pada konten kali ini, saya akan membahas penerapan teori struktural genetik pada cerpen Tangisan Maklimah Kasim dan Aku karya Afruzal C. Nah, sebelum masuk ke penerapan, kita tentu harus tahu dulu apa itu struktural genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Strukturalisme genetik muncul dengan memberikan pada asal-usul karya tersebut, yang sekaligus memberikan perhatian pada analisis intrinsik dan ekstrinsik dalam karya tersebut. Cara mudah menganalisis literatur dengan strukturalisme genetik dapat dirumuskan menjadi 3 tahap. Yang pertama, analisis elemen intrinsik karya sastra sebagai data dasar. Yang kedua, analisis background penulis. Penulis memiliki kepribadian, gaya, ideologi, dan norma yang mempengaruhi karyanya. Dan yang ketiga adalah menganalisis latar belakang sosial budaya dan sejarah tempat sastra dibuat oleh penulis. Yuk kita lanjut pembahasan tentang Afruzal C, penulis cerpen Tangisan Maklimah Kasim dan Aku. Pada kurun waktu tahun 2000 hingga 2009, Afruzal C bekerja sebagai tenaga pendamping desa untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Pendampingan Masyarakat Nelayan, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, serta program pemberdayaan desa BPPM Provinsi Riau. Beliau bertugas di beberapa desa di Kabupaten Bengkalis. Mulai dari Desa Dedap, Meranti Bunting, Banglas, Sialang Pasung, Lemang, Telaga Baru, Insit, Tanjung, Melai hingga Tanjung Sama. Dengan profesi yang demikian, beliau menjadi tahu kondisi desa-desa di pesisir dan desa-desa nelayan itu. Kondisi jalan lecah, yang rusak tak beraspal, abrasi yang merajalela, ketergantungan yang sangat tinggi dengan musim, perkampungan tanpa listrik, serta kondisi masyarakat yang selain dari pekerjaan utamanya nelayan, ada juga yang mencari hasil alam, penori getah, penebang kayu, buruh pikul, dan sebagainya. Karena tinggal di Selat Panjang, setiap hari ulang-alik ke kampung-kampung tempatnya bertugas, maka dia tahu betul bagaimana kondisi sarana transportasi masyarakat pada waktu itu yang menggunakan pompong. Karena sesekali pernah juga terlambat diantar oleh pompong untuk masuk ke kota Selat Panjang, beliau juga merasakan betapa sulitnya pompong untuk menaikkan penumpangnya pada malam hari di Pelabuhan Selat Panjang, karena pelabuhan tersebut telah berubah fungsi menjadi kafe. Di sisi lain, kebiasaan masyarakat yang selalu bersantai di kafe pada malam-malam tertentu dijadikannya sebagai tempat untuk belajar seluk-beluk kehidupan pengusaha, hubungannya dengan preman dan sikap mengabaikan hak-hak orang lain. Makanya, Afruzal C memahami bagaimana sikap pengusaha kafe dan bagaimana pula nestapa orang-orang dari seberang. Karena itulah Afruzal C tidak canggung untuk bercerita dan menyampaikan pesan kehidupan masyarakat pesisir dalam cerpennya yang berjudul Tangisan Maklimah Kasim dan Aku. Nah, selanjutnya kita akan membahas alasan atau ide membuat cerita. Pada tahun 2000 hingga 2002, di kota Selat Panjang tumbuh menjamur berbagai macam tempat hiburan. Yang paling banyak berdiri itu adalah kafe. Karena menilai kafe yang berada di pinggir laut lebih diminati oleh para pengunjung, terutama yang berasal dari luar kota, maka para pengusaha berbondong-bondong menjadikan ruang terbuka di pinggiran laut sebagai tempat usaha mereka. Ketika tempat di tepi laut ini sudah tidak ada lagi, para pengusaha kafe menyewa atau memakai pelabuhan rakyat yang ada sebagai kafe. Pemerintah setempat memberi izin dengan alasan tidak ada kegiatan bongkar muat pada malam hari. Maka di beberapa pelabuhan pada malam hari berubah keadaannya. Lampu-lampu kafe aneka warna dan kursi meja ala kafe disusun sedemikian rupa. Para sales promotion girl yang berpakaian serba seksi sibuk pula menawarkan para pengunjung kafe dengan aneka minuman beralkohol. Fungsi pelabuhan berubah. Demi kenyamanan para pengunjung kafe, kapal-kapal kecil atau yang biasa disebut motor atau pompong tak dibenarkan merapat di pelabuhan tersebut. Para bodyguard alias preman penjaga kafe bertugas sebagai satpam untuk melarang pompong yang mau merapat. Kalau memaksakan merapat, tentu harus berhadapan dengan mereka. Nah, menurut Afruzal C, mencermati keadaan tersebut, timbul suatu pertanyaan pada diri saya sendiri. Bagaimana kalau sekiranya pada malam hari ada orang kemalangan di pulau seberang untuk dibawa berobat ke Selat Panjang? Lewat pelabuhan manakah mereka harus diangkut? Sebab pelabuhan milik PT Pelindo pasti tutup pada malam hari. Terbayang oleh saya betapa sengsaranya orang-orang dari pulau seberang kalau mau ke kota Selat Panjang pada malam hari, membawa keluarganya yang sakit dan sekarat. Lewat mana mereka mau masuk? Di mana mereka bisa menambatkan pompong mereka karena pelabuhan telah beralih fungsi?
Padahal rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk daerah ini hanya ada di dalam kota Selat Panjang. Apa yang akan terjadi dengan orang sakit dan sekarat itu? Maka timbullah ide saya untuk menulis cerpen yang berjudul Tangisan Mak Limah, Kasim dan Aku. Cerpen dengan tema penderitaan rakyat kecil yang hidup di Pulau Pesisir, sekitar bulan November 2002. Cerpen ini terbit di koran Utusan Melayu. Nah, sekian alasan atau ide membuat cerita dari pengarang, yaitu Afrizal Cik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah alasan memilih tokoh. Dipilihnya tokoh Mak Limah yang digambarkan sebagai seorang janda tua yang miskin adalah untuk menggambarkan kepahitan hidup bagi seorang ibu ketika anaknya mendapat musibah. Apalagi tokoh Kasim selain sebagai satu-satunya anak Mak Limah, dia juga sebagai tulang punggung bagi keberlanjutan hidup Mak Limah itu sendiri. Sebaliknya, tokoh Kasim adalah harapan dari ibunya. Ketika dia terluka parah, dia harus bisa bangkit untuk pulang sendiri ke rumahnya. Sebab dia punya seorang ibu yang harus dirawat dan dijaganya. Bagaimanapun keadaannya, Kasim tetap harus dekat dengan Mak Limah. Kasim yang selama ini dijadikan tempat bersandar dalam hidup Mak Limah, kini tidak berdaya. Karena itu, sekuat tenaga Mak Limah harus berupaya untuk mencari jalan menyelamatkan dia. Walau sekian lama menunggu Pompong untuk Selat Panjang, tapi Mak Limah tak putus asa demi dapat mengobati anaknya. Di sisi lain, muncullah tokoh Aku yang seakan tiba sebagai juru penolong. Tapi walau sekuat tenaga, tokoh Aku mencari jalan untuk membantu Mak Limah. Namun untuk masuk ke kota Selat Panjang, tetap juga tak bisa masuk untuk membawa Kasim ke rumah sakit yang berada di dalam kota. Berbagai alasan para pemilik kafe melarang Pompong yang dikemudikan oleh Aku untuk bertambat. Ketiga tokoh itu telah cukup membuat cerita menjadi hidup. Ketiganya saling berkaitan. Ketiga tokoh ini telah cukup menggambarkan nestapa orang yang tinggal di perkampungan pulau seberang. Tokoh Kasim meninggal hanya karena pelabuhan rakyat dijadikan kafe oleh pemerintah setempat yang kurang bijak. Nah, sekian pembahasan dari saya. Sampai berjumpa lagi di konten pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.